datang di channel YouTube bersama Sylvie di Belanda, bersama saya Sylvie. Hari ini saya mau ngasih update nih, berita yang cukup baru karena baru kemarin launch-nya, baru diumumin sama Perdana Menteri Belanda. Intinya, Belanda akan lockdown lagi. Jadi kan Belanda sempat lockdown tuh bulan Maret sampai Mei kemarin, tahun 2020. Sekarang Belanda mau lockdown lagi selama 5 minggu ke depan. Terhitung mulai dari hari ini. Sebenarnya dibilang senang, sedih ya. Yang penting masih sehat semuanya. Jadi itu patut disyukuri. Cuman di sisi lain pasti ada kekecewaan juga ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman ya untuk menjaga kesehatan bersama, ya udahlah dijalanin aja dengan sukacita sebisa mungkin. Ada 7 poin. Jadi inti dari lockdown kali ini adalah membatasi kontak fisik. Alasannya kenapa? Sebenarnya mungkin kalau angkanya bisa menurun, angka pertambahan orang yang positif mengidap COVID-19 itu menurun, sebenarnya mungkin nggak akan diadakan lockdown. Cuman karena kenyataannya angkanya tuh nggak turun. Untuk saat ini kan di Belanda tuh pertambahan angka positifnya tuh sekitar 9.000. Jadi hampir 10.000 kasus setiap harinya. Sedangkan targetnya itu sebenarnya untuk menurunkan sampai di angka sekitar 3.500. Karena nggak berhasil, ya udah mau nggak mau pemerintah harus melakukan lockdown lagi gitu ya. Dari pengumuman press conference yang kemarin ada 7 poin. Yang pertama adalah sekolah ditutup. Sejauh ini kan sekolah dasar, TK itu masih buka ya. Nah sekarang balik kayak Maret sampai Mei kemarin. Di sini kan TK tuh digabung sama SD ya. Jadi nggak ada namanya TK, nggak ada namanya SD. Basis sekolah itu 8 tahun di sini. Itu perpaduan antara TK dan SD. Nah sekarang ditutup juga. Mungkin saya ngerti sih alasannya kenapa, maksudnya kalau bentar lagi kan liburan nih. Sebenarnya tuh liburan Natal dimulai hari Sabtu ini. Jadi cuman kurang 3 hari lagi ya, 3-4 hari lagi tuh sebenarnya udah mulai libur Natal memang di sekolah-sekolah. Cuman saya rasa untuk menghindari apa sih kalau liburan, apalagi Natal kayak gini kan pada ngumpul semua, mungkin jalan-jalan ke tempat yang lain. Akhirnya kan pergerakan virusnya makin kenceng gitu. Jadi kayaknya untuk menghindari itu, sekolah termasuk basis sekolah ini tadi ditutup sampai setidak-tidaknya 19 Januari. By the way, ini semua larangan nanti, 7 larangan ini itu berlakukan sampai 19 Januari 2021 ya. Poin kedua, toko-toko untuk kebutuhan non pokok. Jadi kan kalau pokok ya kebutuhan makanan kayak supermarket tuh masih boleh buka, toko obat masih boleh buka. Cuman kayak misalnya toko parfum, toko make up, toko baju itu tutup. Kayaknya pemerintah juga pengen menghindari keramaian. Bentar lagi Natal, takutnya orang-orang pada belanja gila-gilaan. Akhirnya toko kan terlalu ramai, akhirnya nggak bisa mengendalikan publik, kontak fisik terlalu banyak, jadinya takutnya angkanya bertambah membludak nggak karu-karuan. Poin yang ketiga, tempat umum di dalam dan luar ruangan ditutup. Jadi kalau tempat dalam ruangan tuh contohnya perpustakaan, museum, bioskop, teater, tempat sauna itu pada ditutup semua. Nah kalau yang di luar ruangan contohnya apa? Tempat hiburan. Belakangan ini kan sebenarnya udah boleh buka ya, cuman dengan batasan jarak, jaga jarak gitu, dan batasan limitasi orang yang boleh masuk ke tempat hiburan. Nah sekarang ditutup. Perpustakaan itu masih boleh minjemin buku, jadi mereka nggak boleh nerima orang masuk, tapi masih boleh minjemin buku. Karena kan orang Belanda tuh masih rajin ke perpustakaan ya. Budaya pergi ke perpustakaan, budaya membaca di kalangan orang Belanda tuh masih cukup kental, lumayan populer di sini. Itu juga ditutup. Poin yang keempat adalah batasan menerima tamu di rumah. Selama ini kan kita boleh menerima 3 tamu dari luar rumah tangga. Nah, sekarang cuman boleh menerima 2 orang tamu.
2 orang tamu ini yang dihitung adalah dewasa ya. Dewasa adalah 13 tahun ke atas. Jadi kalau anak-anak yang di bawah 13 tahun itu nggak dihitung. Misalnya contohnya suami istri, suaminya 20 tahun, istrinya 19 tahun, terus anaknya yang satu umur 2 tahun, yang satu lagi umur 1 tahun gitu. 4 orang kan berarti ya. Tapi karena dewasanya cuma 2, yang di atas 13 tahun ini cuma 2 orang, dihitungnya 2 orang. Nah itu boleh. Sebenarnya ada trik sih ya. Kalau misalnya punya keluarga besar, terus pengen ngumpul, walaupun tidak disarankan kan ya ngumpul-ngumpul itu. Cuman kan saya ngerti banget contohnya pas Natal kayak gini kan suasananya tuh suasana kekeluargaan, pengen ngumpul bareng. Nah itu ada kenalan kami yang pakai trik bergantian. Contohnya aja untuk orang-orang yang punya anak 2, sebenarnya kan nggak banyak. Nah, terus punya menantu, ya kan? Punya cucu. Mungkin cucunya ada juga yang umurnya udah lebih dari 13 tahun. Mereka pengen ngumpul bareng gitu. Kenalan kami itu pakai cara gantian. Di jam. Misalnya anaknya yang pertama sama suaminya, sama anak-anaknya boleh datang dari jam 4 sampai jam 6 sore. Terus anak dia yang kedua sama menantunya sama anak-anaknya juga boleh datang dari jam 6 sampai jam 8 sore. Dan seterusnya. Tentunya ini tidak terlalu disarankan karena kan akhirnya meningkatkan kontak fisik ya. Cuman kalau memang harus, kalau memang yang hostnya ini nggak termasuk resiko tinggi, ya salah satu cara yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Poin yang kelima adalah tempat-tempat olahraga ditutup. Tempat-tempat olahraga ini yang sekarang ditutup adalah dalam dan luar ruangan. Untuk anak-anak di bawah 18 tahun, kalau mau olahraga secara tim masih boleh di luar ruangan. Contohnya apa? Sepak bola. Sedangkan untuk 18 ke atas, usia 18 tahun ke atas, itu udah nggak boleh lagi berolahraga secara tim. Ya contohnya itu tadi sepak bola, rugby, hoki, macam-macam ya. Bolehnya maksimal cuma 2 orang dengan syarat mereka bisa jaga jarak satu sama lain minimal 1,5 meter. Contohnya olahraga apa? Bulu tangkis, tenis, itu kan masih bisa jaga jarak ya. Memang harus jaga jarak. Itu. Kalau olahraga sendiri tentunya boleh banget, bahkan sangat disarankan supaya kondisi tubuh tetap fit gitu ya selama liburan ini. Poin yang keenam, masalah bepergian. Masalah bepergian ini memang belakangan kan sudah tidak disarankan juga jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, benar-benar harus dibatasin gitu ya. Nah sekarang ini benar-benar disarankan secara mendesak untuk tidak bepergian. Apalagi untuk urusan-urusan yang tidak penting. Maksudnya urusan yang nggak penting apa? Liburan itu termasuk urusan nggak penting, nemuin pacar itu juga bukan termasuk urusan yang penting. Yang penting banget apa? Contoh anggota keluarga meninggal itu kan termasuk penting, mau nggak mau harus dijalani gitu ya, itu masih boleh. Kalau ke luar negeri itu disarankan untuk tidak membuat rencana bepergian sampai pertengahan Maret 2021, itu minimum ya. Bisa jadi ini diperpanjang lagi. Jadi yang pengen pulang kampung, contohnya aja kayak kami itu, kami udah nggak pulang hampir 2 tahun, padahal biasanya tuh setiap tahun kami pulang. Cuman mau nggak mau karena situasinya seperti ini, kita masih belum bisa pulang kampung. Untuk orang-orang yang tidak berkewarganegaraan Uni Eropa, juga mulai hari ini kalau mau masuk Belanda harus membawa hasil tes COVID-19 yang hasilnya negatif. Kalau untuk bepergian di luar kota, mereka bilang kalau mau nggak mau udah booking villa misalnya untuk liburan Natal Tahun Baru, boleh tetap dijalanin, tapi kalaupun nanti kita sampai di tempat tujuan, itu tetap harus melaksanakan protokol seperti kita di rumah sendiri. Tergantung sih, ini cuma persepsi masing-masing orang ya. Ada orang yang nggak berasa liburan, kalau misalnya pergi ke tempat lain, tapi toh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan hal yang di luar biasanya. Contohnya saya tipe orang yang kayak gitu. Kalau saya traveling, saya pengennya melakukan hal-hal yang nggak biasa saya lakukan di rumah. Cuman saya juga tahu banyak orang Belanda yang sukanya tuh cuman cari suasana baru. Jadi mungkin bukan melakukan aktivitas baru, cuman mencari suasana yang berbeda.
Jadi makanya mereka misalnya pergi ke luar kota, nyewa villa di dekat pegunungan yang sepi, terus nggak begitu ngapa-ngapain juga, mungkin cuman mancing, mungkin cuman bikin api unggun, kemah gitu aja ya. Jadi itu masih boleh. Poin yang ketujuh, yaitu poin yang terakhir, adalah saran untuk sebanyak mungkin bekerja dari rumah. Selama ini untuk perusahaan yang bukan medikal, itu masih boleh pergi ke kantor dan kerja di kantor. Cuman disarankan perbanyak kerja dari rumah gitu ya. Jadi saran itu kan kata-kata yang nggak terlalu kuat untuk melarang. Contohnya aja kantor suami saya. Itu tuh masih mengharuskan pegawainya, bukan mengharuskan sih, kayak mau nggak mau meeting masih dijalankan di kantor tersebut gitu. Cuman bedanya sekarang mereka menjaga jarak, memenuhi protokol kesehatan kayak gitu ya. Saya ngerti sih dari sisi perusahaan kan otomatis mereka pengennya bisnis tetap berjalan, sudah kehilangan banyak sekali omset karena nggak boleh ini itu, karena batasan-batasan tertentu kan otomatis omset mereka tuh udah berkurang banyak. Ditambah lagi kalau misalnya banyak kerja di rumah, nggak produktif, itu kan akhirnya kelangsungan hidup perusahaan ini sendiri kan juga terancam. Nah, dari sisi itu saya ngerti juga. Cuma di sisi lain, akhirnya banyak perusahaan yang memanfaatkan kata-kata disarankan ini. Kan kalau dalam Belandanya advies ya, saran gitu. Akhirnya masih banyak kantor-kantor yang mengadakan meeting atau pegawai-pegawainya masih disuruh kerja ke kantor. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, ini menyarankan penyedia-penyedia lapangan kerja ini untuk menghimbau anak-anak buahnya bekerja dari rumah sebanyak mungkin. Jadi mereka harus memberikan fasilitas tertentu supaya pegawainya ini bisa bekerja dari rumah dengan efektif. Jadi kehidupan perusahaan tetap berlangsung, tetapi dilakukan dari rumah. Kalau ini dilaksanakan, selain mengurangi kontak fisik antar pegawai ini tadi, pegawai satu dengan pegawai yang lain dengan cara meeting atau dengan cara duduk tidak berjauhan di dalam satu ruangan yang sama, ini tujuannya juga mengurangi penggunaan alat transportasi umum. Penggunaan alat transportasi umum ini diharapkan cuma dipakai untuk keperluan-keperluan yang mendesak, yang memang nggak bisa dijalankan dengan cara lain. Karena apa? Orang-orang Belanda kan nggak semuanya punya kendaraan pribadi, contohnya keluarga kami. Karena di Belanda ini alat angkutan umum itu kan lumayan memadai ya. Jadi untuk naik bus atau kereta atau tram itu lumayan mudah, dan parkir juga mahal kalau punya kendaraan pribadi. Jadi kan mau nggak mau banyak orang yang bergantung dengan alat transportasi umum ini. Nah, itu kenapa alasannya disarankan untuk memperbanyak bekerja dari rumah supaya penggunaan alat transportasi umum ini bisa berkurang untuk orang-orang yang biasanya mutasi dari rumah ke kantor. Jadi demikian update tentang lockdown yang keras di Belanda selama 5 minggu ke depan, terhitung mulai dari hari ini. Pengecualian untuk sekolah mulai besok karena mereka hari ini menutup tahun ajaran di beberapa sekolah. Contohnya di sekolah anak saya, karena ada juga di daerah lain yang memang udah libur Natal. Nah, nanti setelah libur yang sebenarnya, libur Natal sampai 4 Januari, nah itu mulai 4 Januari nanti mereka belajar dari rumah sampai setidak-tidaknya 19 Januari 2021. Terus mereka bilang seminggu sebelum tanggal itu berakhir, jadi tanggal 12 itu mereka bakal bikin press conference baru untuk mengkomunikasikan kebijakan apa yang akan diterapkan setelah 19 Januari 2021. Intinya harus banyak bersyukur karena masih sehat, masih hidup, karena banyak orang kan juga memang meninggal ya, atau menderita sakit dari virus COVID-19 ini. Jadi untuk kami sekeluarga ya udah 5 minggu ke depan ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan keluarga kita sendiri. Terus sebisa mungkin berpikiran positif supaya nggak saling marah satu sama lain, karena kan frustrasi banget ya waktu itu aja yang sempat di lockdown bulan Maret sampai Mei itu tuh lumayan berat sih, karena anak-anak nggak sekolah, terus orang tuanya juga
terkurung di rumah, nggak kerja di kantor. Cuman saya tahu juga di Indonesia bahkan udah jauh lebih lama daripada di sini sekolah-sekolah ditutup. Jadi saya ngerti banget perasaan kalian gimana beratnya ngajarin anak di rumah dan mengurus rumah tangga. Cuman ya itulah, balik lagi kita harus berpikir positif supaya kita bisa bertahan menghadapi situasi ini. Semoga nanti tahun 2021 kondisi lebih membaik karena kan vaksin juga udah mulai tersebar ya. Di Amerika udah mulai turun, di Belanda juga kabarnya bakal segera dibagikan yang pertama untuk orang-orang yang bekerja di medis. Jadi semoga tahun 2021 nanti kita bisa bebas atau setidaknya bukan bebas, minimal menderitanya dari COVID-19. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan tulis komentar di bawah. Juga subscribe supaya nggak ketinggalan kalau saya upload setiap video. Terima kasih. Sampai jumpa.